wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa ahla jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi farada 'ala al-hajj wa ja'alahu min afdalil qurban. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu rahmatullah wa barakatuh. Qala ta'ala fi kitabihil aziz. Isma' a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Awal Islam kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Allah sia-sia ibadah.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal akan Rabbnya. Tidak kenal diri, tak akan pernah kenal dengan Rabbnya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matludi. Hanya engkau ya Allah yang aku maksud, dan ridho engkau yang kami cari ya Allah. Kita tidak minta surga ya Allah, yang kita tuntut adalah ridho ya Allah. Untuk apa surga? Kalau tidak ridho Allah. Kalau sudah mendapat ridho Allah, segala-galanya akan kita dapati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah calon-calon penghuni surga Allah, Masjid Al-Jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang bahagia ini, pada hari yang disebut dalam agama hari Akbar, lebih besar hari ini dari Idul Fitri, tapi kebanyakan umat Islam membesarkan Idul Fitri, meringankan dan mengecilkan Idul Adha. Itu terbalik, saudara. Inilah Yaumul Akbar. 3 hari diperintahkan bertasbih tahmid. 3 hari lamanya, begitu besar. Dan 3 hari lamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu hamba-hambanya yang ingin berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang sangat berbahagia ini, ada beberapa hal yang sangat kita renungkan. Yang pertama, tugas kita hari ini membesarkan asma Allah, mengagungkan asma Allah. Kalimat Allahu Akbar itu adalah kalimat tauhid. Berapa kali dibaca setiap azan? Makanya kalimat tauhid itu, Allahu Akbar itu dibaca oleh orang-orang mukmin sejati. Matanya airnya keluar dan hatinya dan mulutnya menangis atas kebesaran Allah, karena cintanya Allah, kekasihnya Allah. Tapi hari ini berapa banyak umat manusia membaca takbir hanya dengan memuji Allah, ingin dipuji, suaranya yang indah, ingin pamer. Tetapi Allahu Akbar itu adalah kalimat tauhid. Ingat, kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 17 Ramadan 1945. Kemerdekaan Republik Indonesia itu mikrofon Buntobo mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga membangkitkan semangat santri-santriwati, membangkitkan pemuda-pemudi rakyat Indonesia, membangkitkan ulama-ulama Indonesia, sehingga dengan takbir bambu kuntul, bambu runcing bisa mengusir Belanda. Coba renungkan takbir. Maka untuk itu bertakbirlah nanti, bertasbihlah nanti lillahi ta'ala. Bergemetar orang-orang beriman apabila disebut nama Allah. Kulit, daging, darah, jantung, hati, timpahan gemetar membaca asma Allah. Dalam Al-Quran, cek dari ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, dan hendaklah kamu membesarkan Allah atas nikmat dan hidayah yang telah berikan kepadamu. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi setelah Idul Adha ini, 3 hari, hari Tasyrik 11, 12 dan 13, masjid rumah mengumandangkan takbir. Hilangkan hiburan sesaat agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus kita renungkan Bapak, bersyukur kepada Allah atas nikmat
nikmat turun. Bersyukur kepada Allah hari ini umur masih ada dalam jasad, roh tersembunyi dalam jasad, belum keluar roh hari ini. Makanya dari rumah kita berhandai-handai dengan ayah dan bunda, memegang tangan suami tercinta, istri tercinta, anak terkasih, pergi ke masjid. Ada yang pakai kendaraan, ada yang pakai jalan kaki, ada yang pakai wangi-wangian, ada yang ketawa, ada yang menangis. Hari ini berkumpul untuk menikmati dan mendapatkan Idul Adha, hari yang sangat besar, hari yang sangat mulia kepada Allah. Bersyukur kepada Allah kita masih hidup. Tidakkah terbayang oleh kita pagi mulai tadi malam? Kita terbayang oleh kita almarhum suami kita, almarhumah ibunda kita, ayahanda kita, kakek kita. Kita masih teringat nasihatnya, kita masih yang terdiam ketika kita ucapannya. Kita tadi melihat ketika dia kaku dan dimandikan dan dikafankan, dimasukkan ke liang kubur. Hari ini mereka tak sanggup lagi bersama kita. Yang suaminya sudah diatur Allah, anaknya yatim, ibunya janda, hari ini menangis sejadi-jadinya. Yatim menangis menandakan ayahnya. Di mana ayah kita dulu? Mana orang itu ada ayahnya, tapi dia tak tahu. Hari ini dia tahu baru ayahnya tidak ada. Orang punya ayah dulu, mana ayah saya dengan suara yang parah, ibu yatim. Nah, seandainya ayahku masih hidup, dia tidak akan membiarkan kita seperti ini. Nah, kata janda, andaikan ayahku masih hidup, dia akan memberikan kita segala-galanya. Tapi anak-anakku, ayahmu telah berpulang ke rahmatullah. Allah sayang kepada anak-anak, Allah adil nyawanya. Dia tidur panjang di kubur anakku. Mari kita baca doa. Makanya pulang dari masjid ini nanti kalau bisa datang langsung ke makam almarhum ayah, ibu, bapak, suami dan anak. Doakan mereka, karena saat yang paling bahagia bagi jenazah, bagi mayat orang yang mati adalah dijenguk, dibesuk, didatangi, diziarahi oleh orang yang tercintanya, oleh orang-orang terkasihnya. Maka Allah mengizinkan roh itu naik dan merangkul siapa yang menziarahinya. Makanya infak dan sedekah yang Bapak isi di celengan itu, niatkan untuk mereka sampai itu nikmat umur, syukuri. Yang kedua, nikmat kesehatan. Hari ini kita tidak dijalankan orang ke sini. Hari ini kita jalan sendiri karena kekuatan kaki tangan masih Allah beri kekuatan. Sehat zahir batin. Tidakkah Bapak Ibu berpikir datang sekarang ke rumah sakit, tengok di sana beribu-ribu saudara-saudari kita
tergeletak bertahun-tahun, tiada sanak, tiada pamili, hanya doa yang dilakukan kepada Allah. Bersyukur kita sehat, bersyukur kita sehat, karena sehat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat orang-orang yang hadir di satu, ia ingin merayakan, ia ingin ikut berkorban, tapi terbujur kabur di rumah sakit, kakinya putus, tangannya putus, matanya buta, tidak bisa bergerak sedikit pun, hanya doa. Yang ketiga, nikmat kesempatan. Berapa banyak ibunda, ayahanda, saudaraku, orang-orang yang tidur di kolong jembatan, di hutan dengan maghrib, tidak ada rumah, tidak ada tanah, tidak ada harta, makan siang hari malam tak tahu, hujan dingin dihadapi, karena tidak apa-apa yang ada padanya. Dia ingin berlebaran, baju tidak ada, dia ingin berlebaran, duit tidak ada, dia ingin berlebaran, tak tahu kemana, karena tidak ada apa-apa, karena mereka tidak sempat hadir, karena mereka dilanda oleh kemiskinan, mereka menjadi gelandangan, tidak ada sanak dan saudara. Hari ini kita sempat hadir, maka bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, nikmat Allah akan tambah, tetapi siapa yang kufur nikmat Allah, azab Allah itu sangat pedih. Allahu Akbar, la ilaha Yang ketiga, kita renungkan ibadah haji. Lihat di TV, lihat di Facebook, internet, jemaah haji kita yang sedang mabuk di Arafah berjuta-juta berziarah dari kubur. Mereka meninggalkan semua tanah air tumpah darahnya. Mereka meninggalkan kekasihnya, ibunya, ayahnya, suaminya, istrinya, demi mengejar perintah Allah. Haji, rukun Islam yang kelima. Ingat bapakku, ingat ibuku, yang disebut haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau tidak ada wukuf, batal. Sama membeli kopi haji di Pekanbaru. Wukuf itulah yang dinamakan haji. Banyak yang tidak tahu. Makanya kalau ada ahli tarekat Naqsabandi sebelum wukuf di Arafah, belajar sama guru-guru wukuf qalbi. Wukuf qalbi, kalau sudah belajar wukuf qalbi, menyatukan zikir 7 Nabi Islam, disatukan dengan satu zikir, terang benderang, baru dapat wukuf Arafah. Wukuf di Arafah itu berhenti, perhentian di wukuf itu meratap diri, mengingat dosa, mengingat kesalahan, dan menembus dengan taubat kepada Allah. Di wukuf di Arafah tidak ada antara Allah dengan hamba, dekat sekali wukuf di Arafah. Maka wukuf di Arafah itu adalah keampunan Allah, berkah Allah di situ. Maka wukuf di Arafah itu menangislah kepada Allah, karena wukuf di Arafah itu adalah kita sebetulnya menjemput kekasih kita, yaitu Allah. Kalau ada wukuf di Arafah, orang-orang kita di sana hari ini hanya biasa-biasa saja, tidak ada haru dan tangis, berarti belum mendapatkan
kekasihnya Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Surah Al-Baqarah 196. Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrahmu lillahi ta'ala. Di ujung inilah Pak, lillahi ta'ala. Berapa banyak yang pergi ke Mekah hari ini mencari cewek kuning. Berapa banyak yang ke Mekah Madinah hari ini mencari jualan untuk kenampungnya. Dan berapa banyak hari ini ke Mekah Madinah posting. Dan berapa banyak hari ini orang ke Mekah tidak lillahi ta'ala. Maka oleh itu ibu dan bapak berdoa setiap malam, ya Allah, berilah rezeki ya Allah, agar bisa menziarah Rasulullah Mekah dan Madinah. Amin. 2 tahun kita berdoa, kata Rasul, sebelum ke Mekah. Kalau sudah 2 tahun berdoa ke Mekah, dapat apa yang tidak akan kita raih. Tapi kalau tiba-tiba kita berangkat Allahu Akbar, ada yang tak nampak Ka'bah, ada yang di dalam kamar hotel tak pulang, ada yang hilang, mengulang datang dia, makanya taubat terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang terakhir itu ibadah kurban. Tidakkah ibu tahu, tidakkah bapakku tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bisa di bulan Zulhijjah ini, menghapus segala dosa dan kesalahan, hilang semuanya hanya dengan ibadah kurban. Ingat, satu helai bulu kurban itu 10 kebaikan untuk yang ikut. Berapa helai Bapak Ibu, semuanya keampunan untuk orang yang berkorban. Yang kedua, selaju apa darah yang keluar dari lehernya ketika dipotong oleh imam masjid, selaju itu pula terbanglah dosa dan kesalahan orang-orang yang ikut kurban. Yang ketiga, 1 tetes darah yang jatuh ke bumi Allah menjelma 10 orang malaikat dan mendoakan orang-orang yang ikut korban sampai hari kiamat. Dan yang terakhir, orang yang ikut ibadah korban naik di punggung ibadah korbannya, bersayap emas, terbang melewati jembatan Shiratul Mustaqim, penghubung antara surga dan neraka. Coba kalau ingin tidak melewati jembatan Sirat yang halus dari rambut, yang tajam dari bola pedang, kalau ingin selamat terbang, ikutlah kurban. Insya Allah ada 3 hari lagi harinya. Sekarang ibu dan bapak pulang dari ini, ambil ATM. Ini bukan main-main. Ambil ATM, ambil simpanan duit di Watika, ambil simpanan duit rumah kontrak, sawit dan kebun karet, ambil duit, cari masjid dan musola di Pekanbaru ini yang belum cukup orangnya. Kapan perlu kalau cukup untuk anak beranak, cepat kasihkan duit kita itu. Apa sebab? Idul Kurban 2026 belum tahu nyawa sampai. Jangan-jangan nanti duit yang jutaan, duit yang hampir miliar di dalam ATM kita mati. Tahu-tahunya duit itu dipegang oleh anak yang tertua. Tahu-tahunya anak kita itu bandang juga, bandar narkoba. Apa yang terjadi? Jangankan doa yang kita dapat, laknat, siksaan, laknat dan siksaan. Ambil cepat ATM, jangan main-main karena mati tidak ada cerita dan cerita. Hari ini
kita duduk di atas tanah, besok di bawah tanah. Hari ini kita selalu diberangkat imam, besok pasti disolatkan di depan imam. Hari ini kita memakai baju yang cantik dan oleh, besok pasti memakaikan kapan yang tidak berjahit. Hari ini kita duduk di rumah yang mewah dan mewah, besok pasti masuk ke dalam tanah. Maka itu yang kita tunggu di dunia ini hanya dua bapakku, ibundaku. Satu menunggu waktu salat, yang kedua menunggu waktu mati. InsyaAllah mati pasti. Jadi dua tidak pasti. Jadi kades, jadi bupati, jadi camat, jadi tentara, polisi belum pasti, tetapi mati adalah pasti. Fakta itu ya ulil albab la'allakum turhamun.